Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Wakiuddin Hidayat, mahasiswa PPG Daljab PAI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404131 Pada hari ini, Rabu tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 9 SMP IT Alhambra Cimanggu Kabupaten Cilacap dengan materi iman kepada hari akhir. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semuanya? Sehat. Silakan sebelum memulai pembelajaran pada hari ini untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Ya, Fred, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan, hadir semua sekarang? Hadir ya. Dan saya pastikan kalian semua sudah rapih dan bersih ya. Semua menggunakan seragam sesuai ketentuan. Yang putri berkerudung, yang putra berpeci. Saya akan absen satu persatu ya. Yang pertama, Aida Tamimatul Afifah, Eri Susna Mubarok. Sudah hadir semua nggih? Terima kasih anak-anakku. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Silakan untuk semuanya bisa berdiri. Silakan untuk duduk kembali. Anak-anakku, untuk mengawali kita belajar, kita masih semangat ya? Semangat. Kita ice breaking terlebih dahulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. SMP IT Alhambra Cimanggu Cilacap. Jaya, jaya, jaya. Tepuk tangan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya akan menanyakan terlebih dahulu tentang materi yang sudah kita pelajari, yaitu kemarin apa yang kita pelajari? Iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelumnya saya akan menanyakan terlebih dahulu, rukun iman ada berapa kemarin? 6. Yang pertama, iman kepada. Yang kedua, yang ketiga, iman kepada. Yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar yang terakhir. Dahulu saya akan mencoba menanyakan kepada kalian, berikan coba Pak Guru contoh salah satu keimanan kita ataupun ciri iman kepada hari akhir ataupun tanda-tanda
daripada hari akhir? Ada yang bisa jawab? Apa? Halo? Bencana alam, boleh. Yang lain? Apa Mas? Kematian seseorang, betul sekali. Itu adalah contoh daripada pelajaran ataupun materi yang akan kita pelajari. Sebelumnya, Pak Guru di sini akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran yang akan bisa dipahami kita di nih. Materi kita hari ini adalah iman kepada hari akhir. Ini termasuk materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, ketika kita mempelajari ini, diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan pengertian tentang iman kepada hari akhir. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan dalil nakli ataupun dalil dari Al-Quran tentang hari akhir. Yang selanjutnya yaitu kalian dapat membedakan apa itu kiamat ataupun hari akhir yang sugro. Sugro itu apa? Kecil. Dan kiamat kubro. Kubro itu apa? Besar ya. Dan selanjutnya kalian mampu mengidentifikasi tanda-tanda daripada hari akhir. Dan selanjutnya kalian mampu menjelaskan kehidupan setelah mati, yaitu ada hisab, mizan, surga dan neraka. Ini adalah tujuan pembelajaran daripada yang akan kita pelajari hari ini. Untuk selanjutnya, yaitu untuk lebih jelasnya pelajaran hari ini, kalian silakan untuk menyimak materi yang akan Pak Guru tampilkan dan kalian memperhatikan dengan seksama daripada materi yang disampaikan. Silakan untuk menyiapkan buku dan pulpen kalian untuk mempelajari materi yang disampaikan. Hai semuanya, kembali lagi di channel program edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebagai orang yang beriman, tentu saja kita percaya dan meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 berikut ini, yang artinya sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Jadi sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Selanjutnya, kiamat sugro dan kiamat kubro. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua, yakni kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, karena hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran, contohnya kematian dan bencana alam. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, karena hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Ini ya, kalian pahami betul-betul. Kubro itu pasti akan terjadi sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-An'am ayat 134 berikut ini. Tulis nama suratnya, tulis. Apapun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak mampu menolaknya. Quran surat Al-An'am ayat 134. Itu adalah dalil nakli ya. Itu akan terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambarannya sebagai berikut ini. Malaikat Israfil itu meniup sangkakala untuk kali yang pertama. Nah, semua makhluk akan mati. Itu dijelaskan dalam surat Az-Zumar ayat 68. Ini banyak sekali dalil-dalil nakli tentang hari kiamat ataupun hari akhir. Dan gunung-gunung dihambur-hamburkan. Itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 sampai 5. Terjadi goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban yang berat. Itu disebutkan dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2 dan seterusnya. Kalian bisa baca ya. Para ahli pun setuju mengenai akan hadirnya hari kiamat. Nah, ini penjelasannya. Ahli astronomi itu menyampaikan ini adalah dalil akli yang berdasarkan sains. Jadi berdasarkan daripada para ahli. Sehingga tekanan dari luar bumi semakin kuat. Dan akhirnya gas bumi meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan mengeluarkan isi bumi. Sedangkan ahli fisika menyampaikan lama-kelamaan sinar matahari akan melemah yang menyebabkan ketidakseimbangan. Selain itu, baginda Rasulullah SAW telah memberikan kita tanda-tanda sebelum terjadinya kiamat kubro. Ini adalah dalil-dalil dari baginda Rasulullah SAW yang
kebenarannya itu adalah pasti. Turunnya Nabi Isa bin Maryam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, munculnya awan hitam, terbitnya matahari dari sebelah barat, serta keluarnya binatang melata pada pagi hari. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia, baik amalan kecil maupun yang besar. Kemudian Yaumul Jaza itu merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Setelah itu, kita juga harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Doanya itu, ya Allah ya Tuhanku, perbaikilah bagiku agamaku sebagai benteng urusanku. Perbaikilah bagiku duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Perbaikilah bagiku akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini mempunyai nilai tambah bagiku dalam segala kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan. Belum jelas ya? Itu adalah materi yang sudah kita lihat, dan kita sudah memahami bahwa permasalahan daripada materi kita hari ini adalah bagaimana kita meyakini hari akhir itu merupakan bagian yang tidak bisa terlepas dari keimanan kita, karena dengan mengimani hari akhir kita akan berkeyakinan bahwa apapun yang akan kita lakukan itu akan dipintai bertanggung jawaban. Juga tadi sudah jelaskan bahwa ada kiamat sugro, kiamat kubro. Kita tahu bahwa kematian dan bencana itu datang tanpa kita minta-minta ataupun tanpa kita tunggu. Maka setelah ini saya akan buatkan kelompok untuk kalian memecahkan masalah-masalah yang ada di pembelajaran kali ini. Saya akan buat 3 kelompok ya. 3 kelompok, nanti silahkan kalian diskusikan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini dan masalah apa saja yang ada di materi kali ini. Nanti setelah kalian mengerjakan ataupun mendiskusikan secara berkelompok untuk dipresentasikan di depan. Silakan untuk dikerjakan tentang tugas yang akan kalian kerjakan. Di situ ada beberapa pertanyaan ya yang harus kalian kerjakan. Silakan untuk dikerjakan sesuai dengan yang diminta di lembar kerja siswa. Silakan untuk bisa dikerjakan dari sekarang. Kalau misalnya ada yang bingung, bisa ditanyakan ke Pak Guru biar nanti bisa diarahkan. Mau dikerjakan untuk masing-masing kelompok dari materi yang sudah disampaikan atau kita simak tadi. Sok dikerjakan semuanya. Waktu kita berapa menit? Ya. Nanti kita waktunya sekitar 15 menit untuk mengerjakan. Nanti untuk presentasi kalian nanti semuanya maju aja biar adil. Silahkan untuk dikerjakan. Kalau kiamat kecil itu sifat kehancurannya itu kan tidak total. Kalau kiamat kubro kan langsung total semuanya hancur. Berarti kalau ini kan kebalikannya. Kalau ini makan semuanya hancur lebur kecuali zat Allah. Kalau ini mah kayak kematian, kan gak semua orang mati, cuma sebagian. Kayak bencana itu kan tidak semua tempat, semua wilayah terjadi bencana, tapi hanya di tempat-tempat tertentu. Ini isinya seperti itu. Bisa dipahami ya? Dipahami. Lembar 2, 3, 4. Berarti ada berapa lembar yang diisi di situ diminta? 3 lembar ya. Lembar ke-2, lembar ke-3, juga lembar ke-4. Diisi semaksimal mungkin. Kalian sudah menonton video materi ya. Tadi sudah sangat jelas. Silakan untuk didiskusikan sama kalian apa-apa saja yang tadi disimak oleh kalian dan apa yang diminta di lembar kerja kalian sekarang. Didiskusikan ya, nggak usah bisik-bisik, ngomong aja nggak apa-apa, didiskusikan, nggak usah sungkan ya, nggak sungkan. Didiskusikan saja, nggak apa-apa.
Itu untuk melatih keaktifan kalian dalam berdiskusi. Ini halaman 3. Nah, ini halaman 4. Ini ya. Ini kan baru satu nih. Ini kan baru satu. Padahal yang diminta minimal 2, berarti masih kurang ya, ditambahin lagi. Nanti usahakan ketika presentasi suaranya itu yang jelas ya, yang jelas biar semua bisa dipahami dengan baik. Kelompok 1 sudah selesai ya? Sudah? Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai, saya yakin kalian karena habis diskusi mungkin sedikit mikir ya, apa yang harus kalian isikan. Maka untuk penyemangat kita ice breaking dulu. Sekali lagi, masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan untuk kelompok 1 kita kasih semangat dulu untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi mereka. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Dari ketua kelompok, anggota kelompoknya juga sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemahaman tentang iman kepada hari akhir. Bersaat memahami konsep hari akhir. Jawaban nomor 1, iman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat seluruh alam semesta akan hancur dan manusia akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keras suaranya biar kedengeran. Jawaban nomor 2, karena setiap perbuatan akan diminta pertanggungjawaban. Tugas B, memahami macam-macam hari akhir. Kiamat sughra atau kiamat kecil. Kiamat sughra adalah berakhirnya kehidupan seseorang. Sifat kehancurannya adalah kematian. Contohnya, kematian seseorang, bencana alam, kerusakan moral dan akhlak. Kiamat kubra atau kiamat besar. Kiamat kubra adalah hancurnya seluruh alam semesta. Sifat kehancurannya adalah berakhirnya kehidupan dunia secara total. Contohnya, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, matahari dari arah barat. Lanjut. Yang keras suaranya. Tugas C, mengenai sistem keimanan dan hikmah. Yang pertama yaitu menyadari bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan dan senantiasa ingat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh sikap nyatanya yaitu memperbanyak ibadah wajib dan sunnah dan menjauhi maksiat meskipun tidak ada orang yang melihat. Yang kedua yaitu menumbuhkan semangat orang menolong dan menjalin hubungan sosial yang harmonis. Contoh nyatanya menghilangkan sifat sombong dan berbuat baik kepada sesama. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi dulu untuk kelompok 1. Silakan duduk. Ya, kita sudah dengarkan semua hasil presentasi daripada diskusi kelompok 1 dan hasilnya memang luar biasa. Jawabannya itu sangat memuaskan dan sesuai dengan materi yang kita pelajari hari ini. Baik, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kiamat itu akan terjadi berdasarkan dari dalil nakli ataupun dari dalil akli dan nakli. Maka sewajarnya kita sebagai manusia ya untuk bisa mengimani apa itu beriman kepada hari akhir. Maka dengan seperti itu kita dapat bersikap lebih baik dan berakhlak lebih baik. Karena kita yakin bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Untuk tugas kelompok sudah selesai
dan alhamdulillah sudah dipresentasikan. Insya Allah sudah sangat memuaskan, dan saya ingin sekarang itu mengukur kemampuan secara pribadi. Nanti saya akan memberikan lembar soal formatif untuk bisa diisi oleh kalian masing-masing pribadi. Silakan dikerjakan, nanti dikasih nama, kelas, juga jawabannya di bawah. Ini tugas mandiri ya. Saya yakin kalian bisa, insya Allah bisa. Ini 4 ya. Nah, silahkan dikerjakan secara mandiri. Saya kasih waktu berapa menit? 10 menit ya, cukup ya? 10 menit cukup. Kalian anak-anak hebat, saya yakin bisa. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan ya. Sudah selesai ya? Sudah ya? Silakan untuk ditumpuk, selanjutnya untuk dikumpulkan. Ditumpuk di masing-masing kelompok, silakan untuk dikumpulkan ke depan, nggak apa-apa. Baik, anak-anakku, kita sudah belajar hari ini. Alhamdulillah sudah selesai untuk materi beriman kepada hari akhir. Maka Pak Guru di sini akan sedikit menjelaskan bahwa hari akhir itu tadi dibagi menjadi 2 ya. Ada yang apa saja? Kiamat sugro, kiamat kubro. Contoh kiamat sugro apa saja? Bencana alam, kematian seseorang. Terus contoh kiamat kubro berarti kiamat yang sesungguhnya. Hikmah yang bisa diambil daripada beriman kepada hari kiamat adalah kita itu beriman kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kita untuk bisa bersikap lebih baik. Kita juga meyakini bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggung jawaban. Terima kasih untuk hari ini. Kita selanjutnya akan bahas yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar. Maka dari itu silakan untuk persiapkan materi selanjutnya, dan Pak Guru aturkan terima kasih pada kalian yang sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan sangat baik, karena kalian pun tadi ketika melaksanakan pembelajaran, alhamdulillah bisa mengerjakan semuanya. Diskusi kelompoknya jawabannya memuaskan, terus juga diskusi kalian sangat hidup dengan berdiskusi antar sesama kalian. Itu adalah bentuk pemikiran kalian dan sudah dipresentasikan semuanya ya. Jadi seyogianya, karena kalian sudah menemukan jawaban dari materi yang kita pelajari hari ini, maka kalian ya untuk bisa menerapkan materi yang kita pelajari hari ini di kehidupan kalian sehari-hari. Kalian nggak boleh sombong, tidak boleh dendam, tidak boleh benci, terus bersikap dan bertindak harus tidak sembarangan ya. Itu adalah bentuk kita beriman kepada hari akhir. Terakhir, maka kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Mas Erik ya. Silahkan untuk persiapan untuk doa. Monggo Mas dipimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih.
dari Pak Guru, mohon maaf. Pembelajaran hari ini selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.